Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratina Fiariza, nomor absen 29, kelas 10 PPLJ 2. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sofia Khairus dari kelas 10 PPLJ 2, absen 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul pengembangan halaman website toko Senja Collection sebagai toko fashion online yang bertujuan untuk memperkenalkan produk kami ke khalayak umum. Sikat. Pertama, kalian buat file index dengan jenis pemrograman HTML di Visual Studio Code. Lalu kalian ketik tanda seru lalu enter, yang akan secara otomatis keluar meta keyword, meta HTTP equif, meta name, dan title. Fungsi doctype HTML adalah untuk menentukan jenis dokumen sebagai HTML. Pada bagian head atau bagian kepala dokumen yang berisi metadata seperti informasi karakter, kompatibilitas, viewport, judul halaman, dan tautan ke VLS CSS eksternal. Fungsi title adalah untuk menentukan judul halaman yang muncul di tab browser. Sedangkan link rel style sheet harf style CSS adalah untuk menentukan dokumen CSS eksternal untuk styling. Sedangkan body adalah bagian utama dokumen yang berisi konten yang akan ditampilkan pada halaman web. Pada section atau bagian pertama dari halaman yang mencakup header dan konten pengantar, terdapat header, yaitu bagian header yang berisi logo, menu navigasi, dan tombol pendaftaran. Fungsi div class circle dan div class circles adalah dekorasi berbentuk lingkaran. Sedangkan ahref, pagar, kelas logo, subspan, senja adalah logo toko yang juga berfungsi sebagai tautan. Sedangkan ul untuk menu navigasi dengan tautan ke bagian-bagian halaman seperti home, about, produk, dan kontak. P, seek, out adalah teks untuk pendaftaran. Div class text adalah bagian yang berisi teks promosi dengan judul dan paragraf. H1, senza, spans adalah judul utama, dan P adalah paragraf promosi produk. Pada div class background image, yaitu bagian untuk gambar latar belakang. IMG, SRC, image background 1 PNG adalah gambar latar belakang. Sedangkan div class BTN adalah tombol aksi. P class red atau read more, P dan P shop adalah tombol untuk aksi read more dan shop now. Div ID about class about yaitu bagian about dari halaman. Div class box untuk beberapa kartu informasi. Div class card yaitu kartu dengan gambar produk. Image SRC image T-shirt PNG yaitu gambar T-shirt. Image SRC image mobile PNG yaitu gambar mobile. HR yaitu garis horizontal pemisah. Setelah itu div ID produk class food yaitu bagian produk dari halaman. Center H1 produk H1 center yaitu untuk judul produk. P atasan untuk label kategori produk atasan. Div class foodbox adalah kontainer untuk kartu produk. Kemudian div class food card yaitu kartu produk dengan gambar, nama, deskripsi, harga, dan tombol pesan. Image class card image SRC atasan 1 JPG
yaitu gambar produk. H1 quotes, yaitu nama produk. P untuk deskripsi produk. P harga 49.000, yaitu harga produk. A ref, read, HTML, class, btn, pesan, yaitu tombol pesan yang mengarah ke halaman detail produk. Produk lainnya diulang dengan struktur yang sama. Untuk P bawahan, yaitu label kategori produk bawahan. Div class food box, yaitu kontainer untuk kartu produk bawahan. Selanjutnya, div class food cart untuk struktur kartu produk yang sama seperti di atas. Selanjutnya, footer ID contact class footer, yaitu bagian footer dari halaman. Kemudian, div class main, yaitu kontainer utama untuk konten footer. Div class row adalah baris yang berisi kolom-kolom informasi. Sedangkan div class footer call adalah kolom untuk informasi kontak. H4 nomor, yaitu judul untuk nomor telepon. UL nomor UL, yaitu nomor telepon. Div class footer call, yaitu kolom untuk informasi email. H4 email untuk judul email. UL email UL, yaitu untuk alamat email. Div class footer call, yaitu kolom untuk tautan media sosial. H4 followers us adalah judul untuk media sosial. Div class sosial adalah kontainer untuk ikon media sosial. Href pagar image src image Facebook, yaitu tautan ke Facebook. Href pagar image src image Google, yaitu tautan ke Google. Href pagar image src image atau Twitter, yaitu tautan ke Twitter. Dan untuk href pagar image src image Instagram adalah tautan ke Instagram. Selanjutnya kita lanjut membahas ke style CSS untuk merapikan indeks. ID, margin 0, padding 0, box sizing, border box, font family, sans serif. Untuk mengatur margin dan padding semua elemen menjadi 0 untuk menghilangkan spasi default. Kemudian menggunakan box sizing, border box agar padding dan border dihitung dalam lebar dan tinggi elemen. Selanjutnya mengatur font dan teks menjadi sans serif. Setelah itu background image with height untuk mengatur lebar dan tinggi gambar latar belakang. Car image max height mengatur tinggi maksimum gambar kartu agar konsisten. Pada pengaturan header, pada section header logo, section header logo span, section header all, section header only, section header only a, section header only a hover, section header P, section header P hover untuk mengatur header dengan flexbox untuk kata letak yang responsif, untuk menambahkan bayangan pada header untuk efek visual, untuk menata logo, menu navigasi, dan tombol pendaftaran. Pada dekorasi lingkaran di header, pada circle dan circles, untuk mengatur clip path untuk membuat dekorasi lingkaran. Pada pengaturan teks dalam section teks H1, section teks H1 span, section teks P untuk menata judul dan paragraf dalam section dengan posisi absolute dan ukuran font yang besar. Pada pengaturan gambar latar belakang dalam section atau section background image IMG untuk mengatur posisi dan ukuran gambar latar belakang dalam section. Pada pengaturan tombol dalam section, yaitu section BTN, section BTN red, section BTN P untuk mengatur posisi dalam tampilan tombol red more dan sub no dengan flagbox untuk tata letak yang responsif. Pada pengaturan section about, yaitu about box card, about box card hover, about box card image, about HR untuk mengatur tampilan section about dengan layout flexbox dan efek hover pada kartu informasi. Pada pengaturan kategori clothes and food atau about clothes H1, about clothes P, about food P, about clothes box,
about food box, about clothes box, clothes cart, about food box, food cart, about clothes box, clothes cart, about food box, food cart, about clothes box, clothes cart, hover, about food box, food cart, hover, about clothes, clothes box image, about food box, food cart image, about clothes, clothes box image hover, about food box, food cart image hover, about cloth box, clothes cart H1, about food box, food cart H1, about clothes box, clothes cart BTN, about food box, food cart BTN, yaitu untuk mengatur tampilan kartu produk dalam kategori bawahan dan atasan dengan layout grid dan efek hover. Lanjut ke sistem pemesanan barang atau perincian pemesanan. Deklarasi HTML dasar. Untuk deklarasi tipe dokumen HTML, mengatur bahasa dokumen menjadi Inggris, mengatur karakter set menjadi UTF-8, mengatur viewport untuk membuat halaman responsif, menyertakan stylus sheet eksternal, styler CSS untuk gaya. Judul dan struktur pemesanan barang. 1. Menampilkan judul halaman pesanan barang Anda. 2. Membuat kontainer div untuk item pesanan. Daftar item barang, yaitu setiap item barang ditempatkan dalam div yang berisi nama barang, harga, dan input jumlah. Input jumlah, input memiliki atribut data price untuk menyimpan harga barang dalam format angka min 0 untuk memastikan nilai minimal adalah 0, dan kelas quantity untuk identifikasi elemen tersebut dalam JavaScript. Tombol checkout dan ringkasan pesanan, yaitu membuat tombol checkout dengan ID order button, membuat div dengan ID order summary untuk menampilkan ringkasan pesanan, script JavaScript untuk menghitung total pesanan. Mendefinisikan fungsi hitung total pesanan yang 1. Mengambil semua elemen input dengan kelas quantity. 2. Menginisialisasi string order summary untuk menyimpan ringkasan pesanan dan variabel total untuk menyimpan total harga. 3. Melakukan iterasi pada setiap input jumlah untuk A. Mendapatkan jumlah yang dipesan dan harga barang. B. Mendapatkan nama barang dari elemen sebelumnya. C. Jika jumlah barang lebih dari 0, menambahkan informasi barang ke order summary dan menambahkan harga barang ke total. 4. Mengupdate order summary dengan total harga. 5. Menampilkan order summary dalam elemen dengan ID order summary. 6. Menambahkan event listener pada tombol checkout untuk menjalankan fungsi hitung total pesanan saat tombol ditutup. Selanjutnya kita lanjut ke styler untuk merapikan sistem pemesanan barang. Yang pertama, 1. Gaya global untuk body, yaitu font family untuk mengatur font yang digunakan untuk seluruh halaman, margin untuk menghilangkan margin default dari body, padding untuk memberikan padding 20 pixel di seluruh body, background color untuk mengatur warna latar belakang halaman menjadi abu-abu terang. Pada gaya untuk heading H1, text align untuk menyelaraskan teks ke tengah, color untuk mengatur warna teks menjadi abu-abu gelap. Gaya untuk container grid, display grid untuk mengatur kontainer sebagai grid, grid template columns untuk mengatur kolom grid untuk menyesuaikan lebar kolom secara otomatis dengan minimal 250 pixel dan maksimal 1 fn. Gap untuk memberikan jarak 20 pixel antar kolom. Justify content untuk menyelaraskan grid ke tengah. Gaya untuk item di dalam kontainer. Background color untuk mengatur warna latar belakang item menjadi putih. Border radius untuk membuat sudut item menjadi bulat dengan radius 10 pixel. Padding untuk memberikan padding 20 pixel di dalam item. Box shadow untuk menambahkan bayangan halus untuk memberikan efek kedalaman. Text align untuk menyelaraskan teks di tengah item. Gaya untuk input jumlah, quantity. Width untuk mengatur lebar input menjadi 70 pixel. Padding memberikan padding 8 pixel di dalam input. Border
mengatur border input menjadi 1 pixel solid dengan warna abu-abu. Border radius untuk membuat sudut input menjadi bulat dengan radius 5 pixel. Gaya untuk pesan box. Text align untuk menyelaraskan teks ke tengah. Margin top untuk memberikan jarak 30 pixel dari atas. Gaya untuk pesan card. Background color untuk mengatur warna latar belakang menjadi putih. Border radius untuk membuat sudut item menjadi bulat dengan radius 10 pixel. Padding memberikan padding 30 pixel di dalam item. Box shadow untuk menambahkan bayangan halus untuk memberikan efek kedalam. Max width untuk mengatur lebar maksimal menjadi 500 pixel. Dan untuk margin untuk menyelaraskan item bertengah dengan margin otomatis. Gaya untuk tombol check up yaitu padding untuk memberikan padding 12 pixel secara vertikal dan 24 pixel secara horizontal. Background color untuk mengatur warna latar belakang menjadi biru. Color yaitu untuk mengatur warna teks menjadi putih. Border untuk menghilangkan border default. Border radius untuk membuat sudut tombol menjadi bulat dengan radius 5 pixel. Cursor untuk mengubah cursor menjadi pointer saat di hover. Font size untuk mengatur ukuran font menjadi 16 pixel. Transition menambahkan efek transisi pada perubahan warna latar belakang. Hover yaitu untuk mengubah warna latar belakang saat di hover. Gaya untuk ringkasan pesanan yaitu text align untuk menyelaraskan teks ke kiri. Margin top untuk memberikan jarak 20 pixel dari atas. P untuk mengatur margin paragraf di dalam ringkasan pesanan. H3 yaitu untuk memberikan jarak 10 pixel dari atas pada elemen heading. Gaya tambahan untuk item di dalam kontainer yaitu display untuk mengatur item menjadi flex container. Flex direction untuk mengatur arah item dalam flex container menjadi kolom. Select items untuk menyelaraskan item ke tengah. Span mengatur span di dalam item agar fleksibel. Dan input untuk mengatur lebar input menjadi 100 pixel dan memberikan jarak 10 pixel dari atas. Secara keseluruhan, CSS ini berfungsi untuk merapikan tampilan halaman pemesanan barang agar lebih profesional, rapi, dan mudah digunakan. Setiap elemen dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik dengan penekanan pada keterbacaan dan kemudahan interaksi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.